Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ananda solih-solihah semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran tematik. Kita masuk di pembelajaran kelima. Silahkan sebelum menonton video ini, silahkan dibuka halaman 27. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kalian lihat di situ ada dua gambar, ya ada dua gambar. Kenapa ada dua gambar? Itu gambar yang pertama penjemuran ikan asin dan yang kedua itu adalah gambar dari proses pembentukan garam. Dua-duanya itu adalah proses memanfaatkan energi, ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Energi apa? Energi matahari. Oke. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya itu yaitu berasal dari laut seperti ikan dan garam. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka dapat memanfaatkan sumber daya dari laut untuk membuat ikan asin dan garam. Pengeringan ikan asin dan pembuatan garam membutuhkan energi. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa sih air bisa jadi kristal garam? Nah, Bu Arin jelaskan bahwa proses tersebut itu karena adanya proses evaporasi. Proses evaporasi itu adalah proses penguapan. Salah satu proses dari siklus hidrologi atau siklus air. Jadi pada proses ini air yang terkena sinar matahari akan mengalami proses penguapan. Jadi proses penguapan sehingga air garam itu akan mengendap menjadi kristal-kristal garam. Yang kita tahu juga bahwa Indonesia ini sebagian besar wilayahnya dipenuhi oleh lautan atau perairan. Jadi perbandingannya aja bisa sampai 2:5. Jadi luas daratan Indonesia itu 1,9 juta. Sedangkan luas perairan itu hanya sampai 5 juta. Jadi perbandingannya 2:5. Perbandingan antara daratan dan lautan. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia ini memanfaatkan sumber daya dari laut semaksimal mungkin. Karena dengan luasnya laut tadi otomatis juga akan bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara membuat ikan asin dan membuat proses pembuatan garam. Sekarang bagaimana ikan tersebut bisa kering? Itu juga karena proses dari sinar matahari atau energi matahari. Jadi karena saking banyaknya ikan, ya, karena terlalu banyak ikan di Indonesia ini, jadi salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya dari laut itu adalah dengan proses pengeringan ikan supaya ikan tersebut bisa diekspor atau juga ikannya bisa lebih awet daripada ikan yang basah atau ikan yang masih hidup. Jadi kalau dia dikeringkan itu bisa tahan lebih lama dibandingkan ikan yang biasanya kita makan biasanya, ya. Oke, kita lanjut. Kita membaca informasi di halaman 27. Di situ ada sumber daya alam, ya. Sumber daya alam daratan dan perairan di Indonesia mengandung sumber daya alam yang sangat melimpah, misalnya sumber daya mineral, ikan laut, rumput laut, mutiara, bahan tambang dan minyak bumi. Kita masuk di halaman 28. Di halaman 28 bisa kalian lihat di situ ada sumber daya, ada dua gambar, ya. Ada sumber daya alam laut dan ada nelayan yang sedang mengambil ikan di laut. Dua-duanya itu adalah proses pemanfaatan sumber daya laut untuk kehidupan masyarakat, ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan mereka menangkap ikan atau menangkap sumber daya laut seperti kerang, misalnya ada juga lobster, ada juga kepiting. Dengan memanfaatkan tersebut, selain mereka mengkonsumsinya juga, mereka juga bisa menjual hasil laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang di buku kalian di halaman 28 dan 29
Di situ dijelaskan bahwa ada beberapa daerah sebagai penghasil garam terbanyak di Indonesia. Yang pertama ada Cirebon, ada Sampang, Pati, Indramayu, dan Sumeneb, Madura. Tetapi selama ini yang paling terkenal sebagai penghasil garam itu adalah daerah Madura, karena didasari adanya dua daerah penghasil garam terbesar, yaitu Sampang dan Sumeneb. Sampang dan Sumeneb ini sama-sama wilayahnya berada di wilayah Madura, sehingga Madura itu lebih terkenal penghasil garam dibandingkan wilayah yang lain. Untuk daerah tempat kalian tentu menyimpan sumber daya alam ya. Sumber daya alam apa aja sih yang ada di daerah kalian? Terus faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam di daerahmu? Kira-kira coba didiskusikan bersama Bunda di rumah. Bertanya sama Bunda, kira-kira sumber daya alam apa sih yang dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat? Silahkan kalian tanya dengan ayah atau bundanya, atau diskusi. Sekarang kalau sudah diskusi, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 32 ya. Ada pertanyaan di 32, jadi tugasnya hari ini mengerjakan soal yang ada di halaman 32 nomor 1 sampai 3 ya. Mungkin itu saja materi tematik yang bisa Bu Arin sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.